Seringkali kita melihat saham-saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, tanpa disertai fundamental yang jelas dari perusahaan tersebut. Pelaku pasar umumnya menyebut saham yang bergerak liar tersebut dengan nama saham gorengan, karena harganya yang meletup-letup seperti makanan yang digoreng, tampaknya renyah tapi bisa kolesterol tinggi. Saham gorengan terlihat menggiurkan karena harganya naik sangat tinggi. Namun di balik itu semua, trader perlu waspada karena ada pihak-pihak yang menggerakkan harga saham tersebut atau dipom-pom alias ada bandarnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Agustus lalu pernah memeriksa 21 transaksi efek yang diduga terindikasi perdagangan semu atau wash sell. Wash sell merupakan teknik yang digunakan sang bandar untuk menggoreng sebuah saham. Wash sell merupakan transaksi semu pada sebuah saham yang digerakkan sang bandar seolah-olah terjadi antrian investor secara bebas, layaknya perdagangan saham yang ditransaksikan secara umum di bursa saham. Dengan kata lain, tidak ada perubahan kepemilikan saham antar pihak yang bertransaksi karena merupakan orang ataupun satu kelompok yang sama. Bandar saham mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menjual saham di harga tinggi. Ketika sudah banyak pelaku pasar yang masuk dan bertransaksi di harga tinggi atau sesuai keinginan sang bandar tersebut, biasanya akan dilakukan penjualan saham milik sang bandar secara cepat, yang membuat pelaku pasar umumnya tidak sempat menjual di harga awal pembelian mereka. Nah, sebaiknya hindari bertransaksi pada saham-saham tersebut karena pergerakan harganya sebenarnya tidak murni karena aksi jual beli antar pelaku pasar. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri saham gorengan. Yang pertama, pergerakan harganya yang tidak didukung fundamental perusahaan. Harga saham sewajarnya mengikuti perkembangan fundamental perusahaannya. Bila perusahaan mencetak keuntungan, sudah sewajarnya harga sahamnya naik. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada saham gorengan. Seringkali, pergerakan harganya malah tidak sesuai dengan kinerja fundamentalnya. Saham ini justru seringkali harganya bergerak naik dan turun secara drastis, hingga batas auto reject. Hal ini tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ada yang mempermainkan pergerakan harganya. Karena itu, saham ini pun sering dikenakan suspend oleh bursa efek. Kedua, volume transaksi yang tidak stabil. Hal ini dapat terlihat pada contoh gambar berikut ini, di mana hanya pada lonjakan harga tertentu volumenya meningkat. Saham gorengan yang tidak populer umumnya memiliki antrian bid dan offer yang kecil. Selain itu, antriannya pun memiliki selisih harga sangat jauh berbeda. Karena hal inilah, maka saham ini seringkali memiliki fluktuasi harga yang tajam dan mudah dimainkan harganya. Namun begitu, ada juga saham gorengan yang memiliki antrian bid dan offer yang tebal. Saham ini biasanya sudah sangat populer sehingga memiliki volume transaksi yang luar biasa besar, tetapi tidak disertai dengan kapitalisasi pasar yang besar. Inilah contoh volume antrian bid dan offer pada salah satu saham berkapitalisasi kecil. Mengapa ketika bandar saham menggerakkan harga saham, volume perdagangannya jadi banyak? Investor retail secara psikologis tertarik untuk memiliki saham yang sedang naik harganya. Tentunya, untuk menarik minat beli dari investor retail, bandar perlu menaikkan harga sahamnya. Tentunya, pada saat menggerakkan harga, bandar harus menampilkan bahwa saham yang digorengnya liquid. Karena itu, bandar pun memasang antrian bid dan offer dalam jumlah yang banyak. Permintaan dan penawaran semu ini dibuat untuk memancing investor retail untuk membeli saham tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Karena itulah, volume perdagangan saham gorengan juga ikut melonjak seiring dengan lonjakan harganya. Setelah merasa cukup untung, bandar pun akan langsung menjual barangnya sambil membanting kembali harganya ke harga semula.
Investor retail yang nyangkut pun akhirnya akan kesusahan menjual ketika volume perdagangannya kembali sepi. Karena itu, sebagai investor saham, Anda perlu berhati-hati dalam mencermati saham-saham gorengan. 3. Berasal dari saham-saham lapis 2 dan 3. Umumnya, saham gorengan ialah saham-saham non-blue chip atau bukan saham unggulan, alias yang berasal dari saham lapis 2 dan 3 yang menjadi sasaran para bandar untuk dimanfaatkan. Hal ini mengingat untuk saham-saham unggulan punya harga lebih tinggi sehingga butuh modal cukup besar untuk digoreng. Keempat, volatilitas harga yang tidak beraturan. Saham gorengan sering memberi kejutan untuk para investor. Pasalnya seperti tahu bulat, saham jenis ini sering digoreng dadakan. Harganya bisa tiba-tiba naik, bisa juga tiba-tiba turun. Sebagai contoh, pada gambar ini terdapat salah satu saham gorengan yang sebelum digoreng harganya cenderung bergerak sideways atau sepi. Namun secara tiba-tiba saham mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun secara tiba-tiba harga kembali turun sangat cepat. Dilihat dari grafiknya kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan harganya tidaklah wajar.